Saudara, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sejak dibentuk hingga direvisi di zaman Presiden Jokowi telah menuai banyak korban. Pembungkaman kritik dengan UU ITE menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi. Butuh revisi dari pemerintah agar UU ITE tidak menjadi pasal rujukan untuk membungkam kritik. Berbuat berani bertanggung jawab. Jadi jangan proses hukum untuk mediasi ke depannya. nggak usah di pengadilan aja nanti. Pelaporan polisi menggunakan pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE kembali terjadi. Salah satunya dilakukan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti ke Polda Metro Jaya. Laporan ke polisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai surat keputusan bersama pedoman Undang-Undang ITE yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, kalau nanti ini dilaporkan ke kepolisian, menarik ya melihat seberapa efektif SKB yang digadang-gadang pemerintah ini kan. Dan sebetulnya di revisi Undang-Undang ITE sudah ditambahkan di dalam penjelasannya bahwa pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE itu harus dibaca dengan pasal 310, 311 KUHP. Artinya apa? Di situ ditulis kalau untuk kepentingan publik dia bukan pencemaran nama baik, begitu. Dan karena itulah dari awal kita harus melihat ini tidak mungkin Pak Luhut disebut kalau dia bukan menteri, begitu kan? Kalau dia bukan pejabat publik yang nggak disebut. Buktinya Kontras tidak menyebut nama-nama pengusaha yang banyak kecuali kalau ada kaitannya dengan urusan publik, misalnya terlibat dalam suatu urusan korupsi bersama pejabat publik, begitu. Dan saya pikir bukti nyata itu ya ketika juru bicara menteri ikut bersuara menanggapi soal-soal ini, itu bukti nyata bahwa memang Pak Luhut adalah pejabat publik dan urusan ini adalah urusan publik. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengkritik pelaporan oleh pejabat publik ke polisi. Ia menilai hal ini tidak jauh berbeda dengan Orde Baru, di mana saat ini Undang-Undang ITE disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang. Informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3, 28, pasal 40-an itu banyak sekali digunakan untuk memenjarakan orang, padahal pendapat-pendapatnya itu masih dianggap oleh hukum sebagai pendapat yang sah, termasuk kritik-kritik yang legitimate atau yang harus diakui dan dilindungi. Sikap represi pemerintah saat ini didukung oleh instrumen hukum baru, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diresmikan pada 2008. Undang-Undang ITE diperuntukkan melindungi transaksi ekonomi di jagat maya, tetapi terdapat aturan yang bersifat pasal karet yang dapat menjebloskan siapapun yang dianggap merugikan. Bisa dilaporkan ke polisi, termasuk kritik ke pemerintah. Paguyuban korban Undang-Undang ITE membagi 3 golongan oknum yang menggunakan pasal bermasalah Undang-Undang ITE. Bagi dari 3 klaster. Yang pertama adalah pejabat publik. Apa yang ingin dilakukan pejabat publik ketika menggunakan Undang-Undang ITE? Ketika ada rakyatnya mengkritisi kebijakan koruptif atau tindakan koruptif dari seorang pejabat, maka hal yang paling cepat untuk membungkam rakyatnya itu adalah dengan menggunakan pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE. Yang kedua, klaster pemodal ataupun profesi tertentu. Apa yang menjadi konsen dari klaster tersebut dalam menggunakan pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE? Pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang ITE untuk membungkam, mensok terapi orang-orang banyak agar tidak lagi mengulangi hal yang sama. Yang ketiga adalah oknum penegak hukum. Kenapa oknum penegak hukum ini kita masukkan sebagai klaster ketiga? Karena oknum penegak hukum kerap menjadi jembatan antara kedua klaster tadi agar apa yang diinginkan kedua klaster tadi bisa tercapai. Peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono menilai upaya menjerat pengkritik penguasa telah terjadi sejak zaman Hindia Belanda hingga rezim ini. Bahkan dalam catatan Human Rights Watch, ada sekitar 100 pasal karet yang dapat disalahgunakan untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara.
Makin ke sini, pasal-pasal karet itu makin banyak, bukan makin berkurang. Jadi bukan hanya sekedar kesalahan rezim Jokowi, tapi juga rezim SBY, juga rezim Megawati, dan sebelum-sebelumnya. Singkat kata, pasal-pasal karet itu dari zaman Hindia Belanda dengan zaman sekarang, Indonesia merdeka 76 tahun, makin banyak. Itu cara membandingkannya. Bukan membandingkan berapa jumlah orang yang ditangkap. Harus lihat infrastruktur hukumnya. Apakah makin tahun makin buruk atau makin baik? Jawabannya iya, makin buruk. Terkait hal ini, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai tidak semua perkara yang dilaporkan bisa menggunakan pasal Undang-Undang ITE. Saat ini, revisi Undang-Undang ITE masih menunggu surat Presiden untuk direvisi di DPR. Tidak menggunakan pasal-pasal itu, sementara pemerintah misalnya masih akan mengupayakan revisi, ya kan bisa saja dia tidak menggunakan itu. Kami mendapatkan informasi yang bagus, ya, pihak kepolisian di bawah Kapolri yang sekarang ini berniat untuk tidak serta-merta menggunakan itu, ya. Bahkan juga mengupayakan satu pendekatan yang lebih dialogis. Jadi orang-orang yang misalnya dianggap melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang ITE, itu kemudian diajak dulu untuk berdiskusi gitu. Walaupun kami selalu menegaskan yang bisa dipidanakan adalah kalau dia ujaran kebencian. Berdasarkan laporan The Economics Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia cenderung menurun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, skor demokrasi Indonesia menurun dari 6,48 menjadi 6,3 pada tahun 2020. Ini merupakan indeks terendah selama 1 dekade terakhir. Indikator yang digunakan adalah pemilu, pluralisme, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan budaya politik. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan zaman Orde Baru jika dilihat dari banyaknya polemik, tindakan represi terhadap kritik pemerintah, penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi catatan penting dalam proses demokrasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan ada 3 indikator sebagai penanda mundurnya demokrasi di negeri ini. Ada 3 indikator dari kemunduran demokrasi. Yang pertama, menyempitnya ruang publik, dan ini terlihat dari meningkatnya kriminalisasi, persekusi, dan intimidasi serta represi terhadap kritik-kritik warga masyarakat. Indikator yang kedua adalah melemahnya oposisi partai politik di DPR. Ini terbukti dengan bergabungnya Partai Gerindra yang seharusnya menjadi oposisi atau semula diharapkan menjadi oposisi ke dalam koalisi pemerintah. Demikian pula dengan Partai Amanat Nasional. Partai Demokrat sempat ingin menjadi oposisi, tapi tampaknya terjebak ke dalam kemelut internal partai politiknya sendiri. Yang ketiga adalah sistem kontrol dan keseimbangan. Hal ini juga dipertegas oleh Ubedillah Badrun, sosiolog politik UNJ, yang menilai demokrasi di Indonesia cenderung mengalami kemunduran. Wajar kalau kemudian para ilmuwan, termasuk akademisi dan termasuk saya di dalamnya, menilai demokrasi kita sedang mengalami kemunduran yang luar biasa, dan ini harus diingatkan. Jadi kalau langkah-langkah pemerintah yang seperti ini tidak diingatkan, kita akan mengalami satu situasi berada pada jurang kemunduran yang dasar di dalam demokrasi. Untuk bisa keluar dari lingkaran setan, penerapan pasal karet Undang-Undang ITE dibutuhkan ketegasan dari eksekutif, dalam hal ini Presiden, untuk tidak menggunakan Undang-Undang ITE sebagai pasal rujukan. Harusnya Presiden Jokowi bisa bilang, mulai hari ini saya minta tidak ada orang yang dituduh dengan ITE. Itu sama dengan Gus Dur. Gus Dur minta tidak ada orang selama dia berkuasa dituduh dengan pasal penodaan agama. Hukumnya tetap ada. Bagus kalau hukum itu dihilangkan. Tapi kan menghilangkan hukum itu kan perlu keterlibatan legislatif. Nah, tetapi sebagai eksekutif, kita berhak untuk tidak melaksanakan hukum. Kementerian Hukum dan HAM memastikan revisi Undang-Undang ITE nantinya akan mendukung iklim demokrasi yang baik.
revisi ini ke depannya akan mendukung demokrasi dan kebebasan berekspresi pada dasarnya, harapannya seperti itu ya Pak? Mendukung sekali, tapi bukan berarti kebebasan yang kebablasan. Jangan, kita tetap adalah negara yang ideologinya Pancasila. Jangan juga kita kemudian merobek-robek atau meruntuhkan atau bahkan membiarkan seperti orang memahami Pancasila itu seperti yang di atas awan, yang lain diputuskan. Bukan. Kebebasan kita bukan kebebasan kebablasan. Butuh usaha keras menuju demokrasi. Belum tumbuh subur, sudah diinjak mati. Ruang publik yang cair jadi curahan hati. Kritik dibungkam, pendapat dibatasi. Ancaman kian nyata menghantui. Inikah negeriku yang kehilangan demokrasi? Oknum elit penuh kuasa tak terhenti. Kalau memang fakta, kenapa harus represi? Penguasa harus cari solusi. Kritik jadi vitamin dan energi. Akankah demokrasi hidup kembali? Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.